Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap rasa syukur, kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam rangka pembukaan acara UNAS Fest 2022 sekaligus babak penyisihan. Universitas Nasional mengadakan serangkaian acara dengan salah satu kegiatannya ialah menyelenggarakan beberapa kompetisi lomba yang berskala nasional, seperti Lomba Karya Tulis Ilmiah, English Debate Club, dan kompetisi debat bahasa Indonesia yang diberi nama UNAS Festival, dengan memberdayakan sebagian mahasiswa-mahasiswi sebagai panitia kegiatannya. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu, yang pertama, mengembangkan pemikiran kritis mahasiswa-mahasiswi Indonesia dalam menanggapi permasalahan ketahanan pangan di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan rasa bangga dan cinta tanah air kepada Indonesia, serta menguatkan semangat jiwa dan kompetitif mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Baik, sebelumnya kami sebagai MC izin menyapa tamu undangan terlebih dahulu. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Suryono Effendi, SE, MBA, MM. Yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Ernawati Sinaga, MS, APT, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama. Yang saya hormati, Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Nasional, Bapak Kamarudin Salim, SOS MSI. Yang saya hormati, Kepala Bagian Penalaran dan Kreativitas, Bapak Martin Yudandi, SOS. Yang saya hormati, Ibu Maftuhah Dwi Agustian, SS Mhum, selaku juri edisi dan KDBI. Yang saya hormati, Ibu Septian Wijayanti selaku juri edisi dan KDBI. Yang saya hormati, Bapak Bagus Satrio Diharjo selaku juri edisi. Yang saya hormati, Ibu Novia Fitri, MSI selaku juri KDBI. Yang saya hormati, Bapak Efriza, SIP, MSI selaku juri LKTI. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Farida, MM selaku juri LKTI. Yang saya hormati Ibu Dian Novita Susanto, SIKOM, MSOS, Ketua Umum Perempuan Tani selaku juri LKTI. Yang saya hormati seluruh panitia UNAS Fest, baik panitia edisi, KDBI, dan LKTI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh peserta UNAS Fest yang saya banggakan. Baik, terima kasih Sofia. Sebelumnya saya ingin membacakan peraturan Zoom ini terlebih dahulu. Yang pertama, peserta wajib open camera dan menggunakan background Zoom yang telah panitia sediakan. Yang kedua, peserta wajib mengubah nama dengan format LKTI underscore nama lengkap underscore instansi, EDC underscore nama lengkap underscore instansi, dan untuk panitia PIC underscore nama panggilan. Dan guna lancarnya kegiatan ini, diharapkan peserta dapat mute suaranya ketika tidak sedang diperkenankan untuk berbicara, dan peserta wajib mengisi daftar kehadiran di awal dan di akhir. Dan nanti akan ada operator yang men-share screen, barcode, Gform, atau mengirimkan linknya pada chatbox tersebut. Baik, terima kasih Gadinda. Sebelumnya kami ingin sampaikan kepada pihak yang ikut terlibat dalam mendukung jalannya acara ini, Aliansi Kebangsaan turut berkontribusi dalam rangka sosialisasi isu ketahanan nasional. Baik, untuk memasuki acara selanjutnya adalah marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UNAS.
Baik, selanjutnya ialah pembacaan doa. Kepada Saudara Fatih, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh hadirin, marilah kita angkat kedua belah tangan kita seraya kita membacakan doa. Sebelumnya doa saya akan pandu menurut kepercayaan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah, ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa ridallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Hamdan yu'afina ma huwa yukafihu mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru walakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaidal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi qabri wa min adzabi jahannam wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina min umurid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina min umurid dunya wal akhirah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, segala puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu. Atas izin dan berkenan-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan Perlombaan UNAS Festival 2022. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan juga ridho-Mu. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon, berbuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Fatih yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya ialah laporan umum Ketua Pelaksana UNASFES, Bapak Martin Yudandi Esos. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih untuk MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh undangan dan partisipan yang hadir pada pembukaan lomba UNASFES 2022. Yang terhormat, Rektor Universitas Nasional, Bapak Dr. L. Amri Birnawi Putra, MA, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Suryono Effendi, SE, MBA, MM, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan SDM, Bapak Prof. Dr. Andes Dr. Eko Sugianto MSI, Wakil Rektor Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama, Ibu Prof. Dr. Ernawati Sinaga MS APT, Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan, Bapak Kamarudin Salim Esos MSI, Kepala Biro Administrasi Umum, Bapak Dr. Ian Zulfikar MSI, Wakil Kepala Biro Administrasi Umum, Bapak Mokdar Sulaiman SIP MSI, Kepala Biro Administrasi Keuangan, Bapak Dr. Ria SE MAK, Kepala Badan Pengelola Sistem Informasi, Ibu Winarsi SS MMSI, Manajer Marketing Public Relation, Bapak Marsudi SP. Yang kami hormati pula para juri yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tak lupa para panitia dan peserta kegiatan kompetisi lomba UNASFES 2022 dari berbagai daerah yang saya banggakan. Saya, Martin
Yudandi Esos selaku Kepala Bagian Penalaran Biro Mawar UNAS sekaligus Ketua Pelaksana UNAS Fest pada tahun ini. Dalam rangka merayakan Disnatalis Universitas Nasional yang ke-73, kami, Universitas Nasional, menyelenggarakan kegiatan kompetisi Lomba UNAS Fest 2022. Kegiatan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yang hanya dilakukan pada tingkat universitas, yakni di lingkungan Universitas Nasional. Tahun ini, UNAS Fest diselenggarakan secara nasional, yang dapat diikuti oleh berbagai universitas di Indonesia. Perayaan Disnatalis yang ke-73 ini menyelenggarakan beberapa kompetisi, yaitu Lomba Karya Tulis Ilmiah, English Debat Competition, dan kompetisi debat bahasa Indonesia tingkat nasional dengan mengusung tema ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi krisis pangan global. Isu ketahanan pangan di Indonesia sendiri samar terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, berdasarkan laporan Indeks Ketahanan Pangan Indonesia, kini kondisi pangan mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti halnya sarana dan prasarana pertanian, skala usaha tani kecil dan konversi lahan, adanya dampak perubahan iklim, akses pangan yang tidak merata, regenerasi petani yang lambat, inovasi variasi pangan yang rendah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peran mahasiswa-mahasiswi Indonesia diharapkan mampu membawa perubahan yang positif bagi kemajuan negara dan bangsa dalam memberikan sumbangsi ide, gagasan, pikiran, dan tindakan nyata. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat Indonesia, terutama kaum muda generasi bangsa terhadap isu pangan yang pernah atau sedang terjadi di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan sebagian mahasiswa-mahasiswi Universitas Nasional sebagai panitia. Sasaran kegiatan ini adalah seluruh mahasiswa Indonesia yang terdaftar di PD Dikti. Oleh karena itu, Universitas Nasional mengundang mahasiswa-mahasiswi Indonesia dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk turut serta mendaftarkan diri sebagai peserta yang akan berpartisipasi dalam mengikuti kompetisi yang diadakan oleh Universitas Nasional dalam rangka menciptakan generasi muda Indonesia yang berwawasan luas, berintegritas, kreatif dan inovatif, kompetitif dan berprestasi. Adapun para peserta yang telah mendaftarkan diri dalam 3 cabang kompetisi UNAS Fest, yaitu KDBI, terdiri dari 40 tim dengan 80 peserta dari 22 universitas yang berasal dari 11 provinsi. Universitas yang terdaftar antara lain Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Negeri Malang, Universitas Andalas, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Tadulako, Universitas 11 Maret, Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Universitas Esa Unggul, Universitas Negeri Makassar, Universitas Nasional, Universitas Jambi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Mercu Buana, Akademi Refraksi, Optisi dan Optometrik Gapopin, Universitas Sriwijaya, Universitas Jenderal Sudirman, Institut Kesehatan Mitra Bunda Setia Ciputra Makassar, STIE Ciputra Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Trisakti. Edisi terdiri dari 13 tim dengan 26 peserta dari 7 universitas yang berasal dari 5 provinsi. Universitas yang terdaftar antara lain Universitas Mercu Buana, Universitas Mataram, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Universitas Riau, Universitas Nasional, Polbangtan Bogor, Universitas Trisakti. Sedangkan untuk LKTI terdiri dari 17 peserta dari 5 universitas yang berasal dari 7 provinsi. Universitas yang terdaftar antara lain Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi 10 November. 3 cabang kompetisi UNAS Fest 2022 mengundang para juri yang ahli dan kompeten di bidangnya. Pada cabang kompetisi debat edisi dan KDBI turut mengundang Ibu Septian Wijayanti, Adjudicator of Global Youth National Essay Competition, second runner-up MTQ Regional Jatim English Debat Vision. Kedua, Ibu Maftuca Dwi Agustina SSM Hum, Invited Adjudicator PK Pontren Kanwil Jombang 2010, second winner of Jatim Debating Expo. Ibu Novia Fitri MSI,
Program Manager Aliansi Kebangsaan dan Civic Lecture, Program Rintisan Kelas Internasional Poltekkes Kemenkes Jakarta. Bapak Bagus Satrio Diharjo, Adjudicator of Global Youth National Essay Competition. First runner-up English Parade National Competition at Universitas Brawijaya. Pada cabang kompetisi LKTI turut mengundang Bapak Efrija SIP MSI, pendiri Yayasan Studi Cendikia Indonesia, Ibu Insinyur Farida MMA, dosen Fakultas Pertanian Universitas Nasional, Ibu Dian Novita Susanto, Ketua Umum DPP Perempuan Kerukunan Tani Indonesia. Dukungan sponsorship dalam penyelenggaraan UNASFEST didukung oleh para sponsorship, yaitu kepada Perempuan Tani, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia yang berkonsentrasi terhadap nasib para petani, khususnya perempuan tani dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani Indonesia melalui peranan perempuan tani. Ketua Perempuan Tani HKTI ini adalah Ibu Dian Novita Susanto, sekaligus juri dari salah satu cabang lomba kami, yaitu LKTI, Lomba Karya Tulis Ilmiah. Kedua, kepada Badan Pangan Nasional yang bertugas di pemerintahan terhadap bidang pangan. Ketiga, Aliansi Kebangsaan yang merupakan NGO yang telah mendukung kegiatan ini dengan menyampaikan sosialisasi ketahanan pangan. Di sini, saya selaku perwakilan panitia dan pihak Universitas Nasional mengucapkan terima kasih kepada Perempuan Tani HKTI, Badan Pangan Nasional, dan Aliansi Kebangsaan yang telah mensupport sebagai sponsorship di kegiatan UNASFEST 2022 atas kerjasama, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan. Selanjutnya, dalam penyelenggaraan UNASFEST ini, pula hadir seorang alumni dari Universitas Nasional, yaitu Ibu Novia Fitri MSI, yang merupakan Program Manajer Aliansi Kebangsaan dan Civic Lecture, Program Rintisan Kelas Internasional Poltekkes Kemenkes Jakarta, di mana Ibu Novia ini juga sebagai juri dari kegiatan Lomba KDBI dan edisi. Serta saya haturkan terima kasih kepada para media partner, yaitu Central News, NTT Aktual, Megapolitan Post, yang telah mendukung kegiatan UNASFEST 2022. Terima kasih saya haturkan kepada semua pihak yang terlibat dalam persiapan hingga pelaksanaan UNASFEST 2022, baik secara pikiran maupun tindakan. Terima kasih saya haturkan kepada seluruh pimpinan UNAS yang sudah mengizinkan dan mendukung pelaksanaan kegiatan ini, serta tak lupa kepada seluruh panitia yang sudah menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk mensukseskan kegiatan UNASFEST 2022. Secara umum, kegiatan UNASFEST 2022 dalam rangka memperingati Disnatalis UNAS yang ke-73 berjalan dengan baik, di mana seluruh panitia melaksanakan peran dan tugasnya masing-masing dan kinerja kepanitiaan yang luar biasa, sehingga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kepada seluruh peserta yang mengikuti kompetisi Lomba UNASFEST 2022, selamat berjuang dan selamat berkompetisi untuk meraih juara di cabang kompetisi yang telah dipilih. Saya berharap kegiatan UNASFEST 2022 sebagai dalam rangka memperingati Disnatalis UNAS yang ke-73 dapat berjalan dengan lancar, baik dan dapat bermanfaat kepada semua pihak. Terakhir, saya mewakili panitia penyelenggara mohon maaf apabila dalam rangkaian kegiatan kompetisi UNASFEST 2022 adanya kekurangan dan adanya hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Martini dan Esos atas penyampaian sambutannya. Selanjutnya ialah sambutan oleh Bapak Kamarudin Salim, Esos MSI, selaku Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Nasional. Kepada Bapak Kamarudin, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua peserta. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Mahasiswaan dan alumni Bapak Dr. Suryono Effendi. Yang saya hormati dan saya banggakan Profesor Dr. Ernawati Sinaga, APT, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerjasama. Terima kasih, Prof. sudah berkenan untuk hadir dan membuka acara
UNASFES 2022. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Kepala Biro Administrasi Umum Pak Modar Sulaiman MSI, dan yang saya hormati dan banggakan tim kerja ya, Kepala Bagian Penalaran Biro Kemahasiswaan Pak Martin Yudandi. Terima kasih tadi sudah menyampaikan laporan progres awal sampai terselenggaranya acara ini dengan baik ya. Dan yang saya banggakan dan saya cintai seluruh panitia yang sudah bekerja keras sejak awal sampai sekarang. Acara ini adalah satu capaian yang luar biasa dan satu lompatan kegiatan yang kita lakukan di setiap tahun. Dan saya banggakan para peserta kompetisi ya di UNAS Festival 2022, baik sebagai peserta lomba karya tulis ilmiah, English Debate Competition maupun kompetisi debat bahasa Indonesia. Selamat bergabung dan selamat datang di kegiatan Universitas Nasional. Nanti insya Allah yang lolos kita bisa bertemu di kampus Pejaten di Universitas Nasional pada tanggal 12 Desember nanti. Baik, ini adalah salah satu kegiatan yang kami lakukan ya, bertujuan untuk mendorong salah satu iklim akademik kemahasiswaan ya secara baik, dan tentunya ini bertolak dari tadi yang sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia bahwa ini menjadi salah satu respon ya terkait dengan concern pemerintah kita terkait untuk mengatasi soal krisis pangan di regional maupun di internasional. Yang saya sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih kepada para dewan juri yang sudah meluangkan waktu dan kesempatannya, tentu dengan dukungan yang besar kepada UNASFES pada hari ini dan sampai tanggal 12. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada perempuan tani ya, perempuan tani Indonesia. Dalam hal ini Ibu Dian Novita Susanto, terima kasih Ibu, dan juga di sela-sela waktu yang sangat padat gitu ya, sudah berkenan untuk hadir pada acara hari ini dan berkenan menjadi dewan juri. Terus yang kami hormati Ibu Novia Fitri ya, MSI. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir dan berkenan untuk menjadi dewan juri pada lomba kompetisi debat bahasa Indonesia. Dan kami hormati kepada Ibu Dr. Farida ya, berkenan hadir pada acara hari ini. Kebetulan ini juga bersama satu tim di Halmahera. Dan Pak Efrija, terima kasih sudah berkenan untuk menjadi dewan juri. Dan yang saya hormati ini untuk Dewan Juri English Debate Competition kepada Ibu Mufitah Dwi Agustina, SSM Hum. Terima kasih Ibu, ini sudah membina dan mendidik mahasiswa kita untuk tetap konsen dalam debat bahasa Inggris. Yang kedua, Ibu Septian Wijayanti, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjadi Dewan Juri. Dan Bapak Bagus Satrio Diharjo, terima kasih Pak sudah berkenan menjadi dewan juri di English Debate Competition. Nanti insya Allah kita bisa berjumpa secara tatap muka di tanggal 12 nanti. Saya tidak berpanjang dalam sambutan ini, tapi yang tentunya ini menjadi salah satu kebanggaan bagi Universitas Nasional dan tentunya bagi Biro Kemahasiswaan dan seluruh panitia. Kita bisa mendengar kegiatan ini berkat dukungan semua pihak ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Apabila ada penyebutan gelar ataupun nama yang tidak sempurna, mohon dimaafkan. Setidaknya ini menjadi salah satu rangkaian yang bisa kita teruskan dan sudah menjadi
perhatian pimpinan universitas khususnya di bidang kemahasiswaan, mengharapkan kegiatan ini bisa dikembangkan dalam tingkatan yang lebih tinggi seperti itu. Dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang sudah dimaafkan. Terima kasih. Selamat berkompetisi pada semua peserta dan tunjukkan kemampuan saudara dan menjadi kebanggaan universitas yang saudara wakilkan di kompetisi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kamarudin Salim yang sudah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MSI APT, Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama. Kepada Prof. Erna, waktu dan tempat dipersilakan. Baik teman-teman, sambil menunggu Prof. Erna hadir, saya ingatkan kembali kepada para peserta yang belum mengubah nama untuk mengubah format nama sesuai dengan contoh yang sudah panitia berikan di chat box. Akan saya bacakan EDC _ nama lengkap _ universitasnya. Seperti EDC _ Cutgebrina _ Universitas Nasional, agar nantinya memudahkan panitia untuk memasukkan peserta ke dalam breakout room. Dan tidak lupa juga teman-teman diharapkan untuk open kamera dan memakai background Zoom yang telah disediakan. Oke, baik. Di sini Prof. Erna sudah bergabung. Silakan Prof. memberikan sambutan. Ya, baik. Terima kasih. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya karena bolak-balik keluar, terlempar keluar dari Zoom ya. Baik, Ibu, tidak apa. Ya, saya akan cepat saja supaya nggak keluar lagi dari Zoom-nya nih. Baik, mudah-mudahan suara saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Karena kami sudah mulai menjelang siang. Nah, ini Zoom-nya juga ada gangguan karena internet connection-nya kadang-kadang naik turun seperti itu. Tetapi mudah-mudahan saya sempat menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini, yang diketuai oleh Bapak Martin Yudandi, Ketua Panitia. Ini adalah satu kegiatan yang sangat berharga, ya bernilai untuk saya. Yang kedua, saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Kamarudin Salim SOS MSI, yang tentu saja menjadi motor penggerak utama dari berlangsungnya kegiatan kita ini. Yang berikutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bapak para juri yang sudah berkenan berpartisipasi dalam kegiatan kita ini. Ibu Maftuhah Dewi Agustina, Ibu Septian Wijayanti, Bapak Bagus Satrio Diharjo, Ibu Novia Fitri, Bapak Efriza, Ibu Dr. Insinyur Farida, dan Ibu Dian Novita Susanto. Ibu dan Bapak sudah berkenan menjadi juri dalam acara kita ini, dan ini merupakan satu kehormatan dan satu kebanggaan bagi Universitas Nasional. Dan yang berikutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik panitia yang sudah bekerja keras, dan seperti kata Pak Kamarudin tadi, sudah bangun sejak subuh untuk mempersiapkan acara ini, bahkan tentu saja sudah dari jauh-jauh hari bekerja keras agar acara kita ini dapat berjalan lancar.
Untuk itu saya mewakili pimpinan Universitas Nasional, Bapak Rektor dan semua Wakil Rektor mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada kita semua. Semoga acara yang kita gagas ini, acara yang baik ini dapat terus berlangsung, diadakan setiap tahun sehingga bisa memotivasi kaum muda untuk terus memikirkan persoalan atau masalah-masalah atau bagaimana mengatasi masalah-masalah Indonesia dan juga tentu masalah-masalah dunia. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa sekalian yang saya banggakan, tadi saya juga sudah mendengar laporan dari Ketua Panitia yang mengatakan sangat banyak peserta yang hadir, baik dari universitas negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Ini merupakan satu kebanggaan yang luar biasa bagi Universitas Nasional, karena dengan banyaknya peserta yang ikut, itu berarti bahwa apa yang dilakukan oleh UNAS ini merupakan satu hal yang dianggap penting dan dianggap menarik. Jadi pada saat sekarang ini, untuk kita bisa menarik perhatian dari siapa saja, acara itu tidak hanya cukup kalau acara itu penting saja kita rasakan, tetapi juga harus menarik. Dan ini saya menyampaikan penghargaan kepada seluruh panitia, Pak Kamarudin, Pak Martin, dan juga seluruh adik-adik mahasiswa dan dosen-dosen yang terlibat atas kerja keras sehingga acara ini bisa diminati oleh mahasiswa dari berbagai kampus, universitas swasta maupun negeri di seluruh Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada panitia yang sudah memilih tema yang sangat luar biasa, yang sangat sesuai dengan keadaan kita saat ini, yaitu ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi krisis global. Pangan merupakan salah satu aspek dari kehidupan. Tanpa pangan, mungkin tidak akan ada kehidupan. Dan memang saat ini dunia menghadapi krisis global yang luar biasa tentang pangan. Pada laporan yang dikeluarkan oleh FAO, jadi badan yang bertugas untuk jadi Food and Agriculture Organization, ini adalah salah satu badan yang tergabung di dalam PBB ya. Pada tahun 2022 ini, FAO mengeluarkan satu laporan yang diberi nama Global Report on Food Crisis. Di situ dikatakan bahwa dunia memang benar-benar sedang menghadapi krisis pangan. Dikatakan di dalam laporan resmi itu bahwa hampir 193 juta manusia di seluruh dunia ini sekarang berada di dalam krisis pangan atau bahkan lebih parah daripada itu. Jadi krisis pangan ini bukan hanya di sebagian wilayah Indonesia, tetapi banyak negara-negara lain yang justru lebih parah dari Indonesia. Misalnya Afghanistan, Ethiopia, Nigeria, Somalia, Sudan Selatan, dan Yaman. Ini merupakan negara-negara yang secara khusus dimention oleh FAO, merupakan negara-negara yang terancam atau bahkan telah menghadapi kelaparan. Pada tanggal 16 Oktober yang baru lalu, itu adalah Hari Pangan Sedunia. Itu FAO atau Food and Agriculture Organization ini mengeluarkan tema yang sangat menyentuh, yang isinya, yang kata-katanya adalah di grup kamu ada 2 orang anak 21. Iya. Mas Abu sama Mas siapa tuh ya, anak BEM. Maaf, saya masih join ya nih ya. Masih Ibu, silahkan dilanjutkan kembali. Ya, baik. Jadi tema Hari Pangan Sedunia tahun 2022 ini adalah Leave No One Behind. Leave no one behind. Artinya, walaupun kita merupakan atau termasuk orang yang kecukupan pangan, tidak termasuk orang yang kelaparan atau dalam krisis pangan, tetapi kita harus memperhatikan orang lain. Jadi jangan kita biarkan ada orang-orang di dunia ini yang mengalami
kelaparan atau krisis pangan. Itu adalah pesan Hari Pangan Sedunia tahun 2022. Dan saya sangat berharap hari ini bisa diresapi atau bisa diresapkan oleh semua kita, bukan hanya yang ikut di dalam festival ini, tetapi di dalam UNASFest ini, tetapi juga oleh semua orang. Bahwa walaupun kita sebagai pribadi ya tidak dalam krisis pangan, tetapi banyak saudara-saudara kita yang mengalami krisis pangan. Oleh karena itu, please jangan tinggalkan orang-orang lain. Jadi no one leave behind. Karena kita harus saling membantu, harus saling mendukung. Teman-teman sekalian, ibu bapak dan para mahasiswa yang saya hormati, ketahanan pangan itu pada dasarnya adalah ketersediaan pangan dan affordability pangan. Jadi bukan hanya pangannya harus tersedia, tetapi dia juga harus affordable buat semua orang. Artinya dapat dijangkau oleh semua orang. Oleh karena itu, ketersediaan pangan yang harganya murah itu merupakan satu keharusan di dalam ketahanan pangan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang pangan dikatakan bahwa ketahanan pangan itu adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Pada tingkat nasional, ketahanan pangan itu diartikan sebagai kemampuan satu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup dengan mutu yang layak, aman, dan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan yang berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Jadi di Indonesia sendiri mungkin tidak terlalu banyak ya, artinya tidak terlalu banyak daerah yang penduduknya mengalami rawan pangan. Tetapi ada beberapa daerah di Indonesia yang penduduknya mengalami rawan pangan, walaupun tidak sampai 50% ya. Oleh karena itu saat ini stunting itu adalah salah satu indikator dari terjadinya kerawanan pangan. Stunting itu adalah anak-anak yang lahir dan tumbuh tidak normal, kerdil karena kekurangan pangan yang bergizi. Nah, di Indonesia ini ada beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah lain yang juga stuntingnya cukup besar. Jadi, walaupun kita di Jakarta, di kota besar ini tidak merasakan kerawanan pangan, tetapi rawan pangan itu ada juga di Indonesia. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, jadi aspek-aspek penting pada konsep ketahanan pangan itu ada beberapa. Yang pertama, pangannya tersedia, ketersediaan pangan. Yang kedua adalah tadi affordabilitasnya itu tadi, keterjangkauan. Nah, affordability itu artinya keterjangkauan dan aksesibilitas dari pangan itu. Walaupun pangannya tersedia, tapi kalau tidak bisa diakses oleh penduduk dan tidak bisa dijangkau oleh penduduk, maka dia masih dikatakan tidak tahan pangan bangsa kita ini. Kemudian yang ketiga adalah kualitas dari pangannya. Yang keempat adalah diversifikasi pangan. Ini merupakan salah satu aspek yang harus kita perhatikan di dalam ketahanan pangan ini. Dan saya pikir ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan merupakan satu hal yang penting, karena kedaulatan itu artinya bahwa kita berkuasa atas apa yang kita perlukan. Jangan sampai Indonesia ini banyak bahan pangan di sini, tetapi kita tidak berdaulat. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, saya berharap para peserta tadi, baik itu untuk lomba debat bahasa Inggris, lomba debat bahasa Indonesia, maupun LKTI, mudah-mudahan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai jurusan, dari berbagai bidang ilmu. Karena pangan itu bukan hanya urusannya pertanian.
bukan hanya urusannya mahasiswa-mahasiswa ilmu pangan, bukan hanya urusannya mahasiswa-mahasiswa biologi, tetapi bahkan mahasiswa hukum, politik, dan ekonomi itu merupakan aktor-aktor utama yang diperlukan untuk berpartisipasi di dalam masalah pangan ini. Oleh karena itu, saya sangat berbahagia dan saya merasa bangga bahwa adik-adik mahasiswa mempunyai perhatian yang besar terhadap ketahanan pangan ini, baik Indonesia maupun dunia. Karena kalau kita tidak wanti-wanti, kita tidak bersiap-siap, tidak mengantisipasi dari sekarang, maka bisa-bisa Indonesia juga di tahun-tahun mendatang bisa jatuh menjadi salah satu bangsa atau negara yang ketahanan pangannya hampir tidak ada. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung acara ini, Perempuan Tani HKTI, kemudian Badan Pangan Nasional, Aliansi Kebangsaan yang sudah mendukung acara kita ini. Dan mudah-mudahan acara ini bisa terus kita pertahankan dan bisa kita tingkatkan lagi ketersebaran informasinya ke seluruh Indonesia sehingga lebih banyak lagi nanti para peserta yang ikut. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasi kita semuanya, khususnya untuk Bapak Kamarudin Salim, Bapak Martin yang sudah menjadi penjaga gawang sehingga acara ini bisa berlangsung. Saya atas nama pimpinan Universitas Nasional mengucapkan banyak terima kasih dan saya mendoakan mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan lancar, menyenangkan semua pihak. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa sejak dulu sampai sekarang, tumpuan harapan satu bangsa, atau bahkan kalau sekarang ini tumpuan harapan dunia adalah pemuda dan pemudi, kaum muda. Nggak pernah dari dulu sampai sekarang tumpuan harapan itu adalah orang tua. Biarpun orang tua itu doktor, profesor, tetapi yang menjadi penggerak perubahan itu adalah kaum muda. Oleh karena itu adik-adik para mahasiswa sekalian, jadilah penggerak untuk menuju kemajuan tidak saja untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MSAPT, Wakil Rektor Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama. Terima kasih. Selanjutnya, di sini seperti yang sudah dikirimkan oleh panitia di chat box, mohon izin sebelumnya kepada Bapak Ibu Dewan Juri LKTI untuk dapat mengisi link presensi kegiatan opening dan technical meeting peserta, dan bisa langsung diisi saja ya Bu, Pak. Selanjutnya ialah sampai di sini kegiatan dulu opening UNASFES 2022 yang mana nantinya akan dilanjutkan ke kegiatan dari masing-masing cabang lomba UNASFES, yakni LKTI, EDC, dan KDBI. LKTI dengan kegiatan technical meeting peserta yang akan dipandu oleh supervisi LKTI, dan EDC serta KDBI akan dipandu oleh koordinator EDC dan KDBI. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri, kegiatan cabang lomba EDC, KDBI, dan LKTI, terima kasih atas kesediaan waktunya karena sudah bersedia hadir pada salah satu rangkaian kegiatan UNASFES kali ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara setelah opening selesai, yakni nantinya peserta akan dipindahkan ke moving room sesuai dengan cabang lomba masing-masing. Yang mana, makanya teman-teman diharapkan untuk merubah namanya sesuai dengan format nama yang sudah diberikan oleh panitia, karena nantinya akan memudahkan operator dalam pemindahan ke moving room tersebut. Lalu, nantinya peserta akan dipindahkan ke moving room, yang mana nantinya akan ada rilisan mosi untuk EDC dan KDBI dan melanjutkan technical meeting peserta untuk LKTI.
Karena babak penyisihan, pertama teknisnya, mosi dirilis, lalu peserta menonton video debat, lalu pengunggahan video ke laman YouTube, pengumpulan link video, penilaian oleh juri hingga sore, dan akan diumumkan siapa-siapa saja peserta EDC KDBI yang lolos seleksi babak penyisihan di sosial media UNASFES. Siapa nih yang belum follow IG-nya, maka nanti panitia akan selalu update info terkini, dan selebihnya nanti akan dijelaskan kepada para peserta jika sudah dalam moving room. Baik, Kak Dinda, sebelum mengakhiri opening acara UNASFES pada pagi hari ini, izinkan kami panitia mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera. Pada hitungan ketiga, admin akan memfoto layar yang pada saat ini. Baik, sudah siap semuanya? 1, 2, 3. Mungkin bisa sekali lagi ya, Sofia ya. Oke. Sekali Baik, lagi kita mohon ulangi. izin Bapak Ibu dan Ya. teman-teman sekalian, kita hitung mundur lagi ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Saya Adinda Nabila dan Sofia Maulidina selaku MC pada acara pembukaan UNASFES serta mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada para dewan juri UNASFES, baik EDC, KDBI, LKTI, kepada para peserta, kepada aliansi kebangsaan yang sudah mensupport acara UNASFES ini, serta kerja keras seluruh panitia UNASFES. Mohon maaf jika ada salah kata, pengucapan, dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses untuk semuanya ya, sukses. Terima kasih Pak Martin, sukses ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Terima adik-adik kasih. Terima semua. kasih Ibu, Pak Kamarudin, Bapak Ibu semua. Sama-sama Pak Martin, Pak Arton nih, penjaga gawang Prof selama saya di Halmahera Prof. Karton mana kok nggak kelihatan? Siap Prof, Iya. ada. Oh itu. Ya Pak Arton, Siap, terima kasih Pak. banyak ya udah kerja keras nih. Siap, Sukses siap, semuanya sama adik-adik mahasiswa. Amin, amin. Sini Pak, saya lupa ya. tadi Prof, Pak Dekan Biologi Pak Tatan juga ikut join tadi. Oh iya, ada Pak Tatang. Iya, Mana dia lupa, Pak Prof. Tatangnya? Ada Prof. Iya, Pak Tatang. Lupa saya juga. Bapak, Ibu mohon Iya. izin Adinda menginformasikan sudah ya berarti ya. kepada para dewan juri jika ingin meninggalkan Zoom ini diperkenankan boleh karena nantinya akan dilanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih. Ya, pamit ya. Ya Prof. Ya Prof. Baik, Ibu Ibu. Prof. Terima kasih. Terima Bapak kasih, Bu. Kamarudin, Sama-sama. Pak Martin. Terima kasih, Bu Terima Emma, kasih. Bapak Kamarudin, Bapak Arton, Bapak Martin. Pak Arton, terima kasih. Terima kasih juga Sofia, Dinda. Terima kasih. Panitia dulu dipindahin baru peserta.